Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yayu Idaya SPD. Saya mengajar ilmu pengetahuan alam dan sosial dan juga mengajar produk kreatif kewirausahaan di SMK Negeri 8 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Program studi pendidikan fisika tahun ajaran 2003-2024 dengan nomor peserta 236101141026. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan dengan materi suhu dan kalor, pembuatan termometer sederhana menggunakan model Project Based Learning berbantuan aplikasi Canva dan media kuisis di kelas 10 TBSM SMK Negeri 8 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Senang sekali hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi kesehatan, masih diberi semangat untuk kita tetap belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita dari TK sampai kalian sudah sekolah SMK ya. Untuk ketua kelas Mas Bayu, mohon disiapkan untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kita berdoa kepada orang tua kita dan guru-guru kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih untuk doanya. Kalian sudah mendoakan kedua orang tua kalian dan guru-guru kalian. Karena tanpa beliau kita bukanlah siapa-siapa. Ya. Selanjutnya, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Ibu mau mengecek kebersihan kelas kalian. Anatofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, sudah bersih semua. Terima kasih. Bagaimana persiapannya? Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Are you ready? Siap? Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu absen ya, siapa hari ini yang tidak masuk? Karena ada 2 bangku yang kosong sepertinya. Ahmad Maulana ada? Sahri Ramadhani? Oke, berarti 2 orang yang tidak masuk hari ini ya. Semoga yang sakit cepat sembuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Suhu dan kalor. Kalian di SMP tentunya sudah pernah belajar materi tentang suhu dan kalor. Masih ingat apa itu suhu dan kalor? Masih ingat? Di SMP atau di MTS tentunya kalian sudah pernah dengar nama suhu dan kalor. Ada yang tahu apa itu suhu? Suhu adalah derajat, iya, derajat suatu benda. Oke, terima kasih Mas Bayu, jawabannya luar biasa. Selanjutnya ini, pernahkah kalian merasakan demam? Pernah ya, tanpa terkecuali. Tentunya satu kelas ini semuanya pernah merasakan namanya demam. Bagaimana ciri-ciri orang demam tuh? Lemas, apalagi?
tidak selera makan. Ya, ada lagi. Pusing, tidak semangat, batuk, badannya panas. Nah, pilek, banyak sekali ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang demam. Ya. Nah, ini ada tayangan video kembali tentang cara mengetahui seseorang dikatakan demam. Silakan nanti disimak di tayangan video di depan ya. Iklannya jangan dilihat. Salam sehat Sobat Dasmi. Selamat datang kembali di channel YouTube. Silakan semua mengamati video yang ada di depan. Kali ini kita bahas apa ya kira-kira? Suatu penyakit aja kali ya. Penyakit yang sangat umum dan bisa mulai dari termometer rasa. Termometer rasa adalah yang paling umum dan paling banyak digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Kedua, termometer digital. Termometer digital terbuat dari bahan plastik dan berbentuk seperti pensil. Biasanya, termometer ini menggunakan sistem elektronik untuk merekam suhu tubuh baik melalui mulut, ketiak, atau bulu. Biarkan 2-4 menit sampai termometer berbunyi dan muncul angka akhirnya. Termometer digital yang digunakan untuk mengukur suhu melalui tubuh umumnya lebih elastis. 3. Termometer digital telinga. Termometer digital telinga atau termometer infrared merupakan termometer yang memanfaatkan sinar inframerah dari kamera. Oke, tadi penjabaran dari cara awal mengetahui seseorang dapat dikatakan demam. Jawaban kalian tadi sudah benar semua ya. Kalian luar biasa. 10 TPSM is the best. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini tentang materi suhu dan kalor, kalian nanti akan melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi Ibu akan melakukan ice breaking supaya kalian lebih semangat ya. Karena melihat situasi kondisi saat ini, cuacanya sangat ekstrim ya. Kalian pada pagi hari ini. Nanti ketika menyanyi mohon untuk berdiri semua ya. Arda Billy silakan dipimpin di depan. Oke, silakan Arda Billy. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih Arda Billy, boleh duduk kembali di tempat semula. Yang lain juga mengikuti ya, silakan duduk kembali. Oke, Ibu akan memberikan link di grup kelas kalian, mohon dicek di grupnya seluruhnya, dengarkan apa-apa dari Ibu. Oke, silahkan dibuka, kamu kerjakan 10 menit dari sekarang. Jangan lupa kasih nama dan kelas kalian, kemudian jurusan kalian. Oke, silakan HP-nya disimpan kembali di dalam lacinya masing-masing. Jangan sampai ada HP yang di atas meja. Semuanya ya, disimpan di dalam laci masing-masing. Nanti digunakan lagi ketika kita mengerjakan soal kuisis setelah praktikum. Paham?
Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita membahas materi suhu dan kalor. Nah, nanti kalian harus bisa menjelaskan apa itu pengertian dari suhu, kemudian memahami apa itu suhu dan kalor ya. Kemudian apalagi menerapkan prinsip kerja termometer. Nah, termometer nanti kita akan menggunakan bahan yang sederhana, pembuatan proyek. Di dalam pembelajaran hari ini kita menggunakan model project based learning (PJBL) ya. Jadi membuat proyek. Kalau kemarin kita menggunakan model PBL, hari ini kita menggunakan model PJBL. Untuk tujuan yang keempat, mengevaluasi. Nah, nanti setelah kamu bisa menganalisis, kemudian mengevaluasi bagaimana cara kerja termometer yang kalian buat dengan tepat tentunya ya. Selanjutnya setelah 8 melakukan. Nah, setelah mempersiapkan alat dan bahannya, nanti silakan alat dan bahannya diambil di pojok paling depan setelah kalian membuat kelompok. Kalian ambil, kemudian melakukan pengecekan kembali alat dan bahannya sudah lengkap atau belum ya. Mana yang sudah lengkap dan mana yang belum, silakan dicek kembali sesuai dengan di LKPD. Setelah kamu cek, kemudian dirangkai. Bagaimana gambarnya? Nah, nanti kalau sudah ketemu gambarnya, kamu buat di lembar kerja peserta didik yang akan ibu bagian nanti ketika sudah pembagian kelompok. Nah, untuk selanjutnya setelah selesai semua, baru kalian presentasikan hasil proyek kalian di depan kelas bersama anggota tim kelompok kalian satu persatu. Paham? Jadi selain post-test, pre-test, ada juga lembar observasi minat belajar kalian. Ibu pengen mengetahui bagaimana minat kalian setelah pembelajaran ya, apakah meningkat atau masih sedang atau menurun. Nah, nanti untuk soal lembar angketnya itu berupa tes tertulis, tidak menggunakan kuisis kayak tadi ya. Kita menggunakan paper test. Selanjutnya ini pembuatan termometer sederhana. Silakan simak kembali video yang ada di depan. Tolong semuanya memperhatikan. Silakan diamati alat dan bahan yang ada di depan. Apakah nanti sesuai dengan yang akan kita buat? Atau mungkin ada yang ketinggalan satu benda atau bahannya ya. Ini adalah pewarna, mereknya di situ ada Red Bell. Untuk pewarna bisa bebas ya. Ini cara kerja termometernya. Untuk kesimpulannya ini silakan dibaca. Oke, cukup ya untuk videonya. Sekarang Ibu akan membagikan alat dan bahan percobaan dan LKPD. Tolong semuanya bentuk kelompok sesuai kesepakatan bersama. Ini untuk kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, 2, 3, dan 4. Ayo kita mulai dari sekarang. Kelompok 1 kita namakan kelompok termometer Celcius ya. Kelompok 2-nya sebelah sini kita namakan kelompok termometer Kelvin. Ayo silakan dimulai sesuai nama-nama yang ada di depan. Di sini nanti kelompok 3 ya. Silakan. Kelompok 4-nya di sini. Ya, untuk kelompok 4 pasukan sedikit tidak apa-apa ya nak. Yang penting semangatnya luar biasa. Karena 2 orang kelompokmu tidak masuk anggotanya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian setelah pembagian kelompok selesai, silakan ketua kelompok ambil alat dan bahannya yang ada di samping lemari ya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk LKPD kelompok 1, silakan dibaca. Kamu merapat, Mas. Kelompok 2. Kemudian kelompok 1.
Duduknya agak merapat karena LKPD-nya hanya satu. Silahkan dibaca, kemudian cocokkan. Alat dan bahannya sudah sesuai atau belum? Kalau belum, silahkan dicari di depan, apa yang ketinggalan. Di lembar ke belakang, ketiga. Ini, ya. Silahkan dicek. Untuk guntingnya, Ibu ganti cutter ya. Ini alkohol 70%. Oke, sudah. Kemudian pewarna makanan. Kita menggunakan warna biru biar beda dengan kelompok lainnya ya. Kemudian apa? Sedotan sudah ada. Pipet sudah ada. Pipet dengan sedotan sama ya. Selanjutnya air panas. Nah, nanti untuk air panasnya dengarkan semua. Air panasnya nanti ambil di depan ya, Nak. Hati-hati. Jaga keselamatan kalian. K3LH-nya digunakan. Jangan sampai lupa. Kemudian apalagi alat dan bahannya? Setelah air panas, kertas karton sudah ada. Kemudian mangkok atau baskom kecil. Ballpoint kita ganti menggunakan spidol biar lebih jelas untuk pembuatan skala suhunya ya. Selanjutnya penggaris. Batu es, untuk batu esnya juga sama di depan bersama air panasnya. Nanti tiap kelompok mengambil secara bergantian. Selanjutnya alat termometer sederhana. Kalau sudah selesai, sesuai dengan alat dan bahan yang ada di LKPD, kalian lihat cara kerjanya. Ya. Ketemu? Prosedur kerja dan cara kerjanya ada di LKPD, silahkan dipahami, kemudian dikerjakan soal yang ada di LKPD. Ada kesulitan? Tidak? Untuk pembuatan proyeknya Ibu hanya memberi waktu 30 menit ya. Oke, bagus. Nanti kalau sudah jadi, ini diganti tutupnya ke botol yang sudah berisi alkohol 70%. Skalanya ya, tolong dicek kembali sudah. Warnanya kalau kurang terang bisa ditambahi lagi ya. Cukup atau tidak? Biar lebih nampak nanti ketika terjadi kenaikan suhu atau penurunan suhunya. Untuk tutupnya harus rapat plastisinnya, jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam botol. Gimana kelompok 3 persiapannya, pembuatan proyeknya sampai berapa persen sudah? 80. Jangan lupa, biar nanti ketika terjadi kenaikan suhu dan penurunan suhu nampak ya di pipetnya. Harus rapat, jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam botol. Mas, hati-hati. Lebih banyak tidak apa-apa, biar lebih menyala warnanya ya, sesuai dengan bajumu, warna merah. Ya, menyala sesuai baju seragam TBSM. Kelompok 1 bagaimana perkembangan proyeknya? 80%. Oke, kelompok 2 bagaimana perkembangan proyeknya? 90%. Oke, good job untuk pekerjaan kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana perkembangan proyeknya? Sudah berapa persen? 80. 2 jempol ya. Untuk kelompok 4 bagaimana perkembangannya, Nak? Sudah berapa persen proyekmu? 90%. Ya, 3 jempol dari Ibu. Semangatnya luar biasa sekali. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan ambil air hangat secara gantian sesuai urutan kelompok. Kelompok termometer Celcius silakan ambil air panas duluan, nanti gantian. Ya, atau kelompok 1, kelompok termometer Celcius.
selama kegiatan kalian merangkai, mendesain dan sebagainya, Ibu menilai penilaian sikap kalian bagaimana dan kemudian psikomotrik kalian bagaimana, yaitu akan Ibu nilai. Jadi semuanya harus kerja ya, jangan sampai hanya numpang nama ya, semuanya harus kerja, karena ada penilaian sikap dan penilaian psikomotorik. Hati-hati ya, cukup segitu airnya. Kemudian gantian kelompok 2 nak, ambil air panasnya. Yang ini ada pilih, gantian ngambil air dinginnya di pojok dekat lemari. Nah, terjadi kenaikan suhu sampai di skala keberapa? Awas jangan sampai tumpah paling atas nak ya, nanti kotor tunduk termometernya, sekalian nggak nampak. Delapan per 5, silakan diisi di kolomnya ya, di angka keberapa. Nah. Uji coba yang atas adalah uji coba air panas, yang kedua adalah air dingin. Ke atas. Jadi untuk yang maju pertama presentasi di depan, Ibu minta kelompok termometer Reamur. Berarti kelompok 3. Sudah siap ya? Berarti yang diketahui oleh Mas Ilham. Selanjutnya yang presentasi kedua, Ibu pengennya yang termometer Celcius kelompok 1. Mas Bayu ya, nanti teman-temannya diajak untuk presentasi. Kelompok 3 sudah siap? Silakan maju nak untuk gerak termometer Celcius. Tapi termometernya sederhana ya, bukan termometer yang dibuat. Hanya termometer sederhana. Silakan ke depan. Ya. Kamu di sini saja. Kamu di sini saja. Silakan. Silakan dibuka, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menyampaikan hasil presentasi dari kami tentang termometer sederhana. Yang pertama, pernyataan mendasar apa yang harus dilakukan untuk mengetahui suhu tubuh seseorang. Untuk mengukur suhu tubuh seseorang harus menggunakan termometer digital. Ya. Kegiatan yang kedua, mendesain rancangan produk kami seperti ini. Mungkin ada Dimaklum ya, karena anak TBSM memang tulisannya ya seperti itu ya. Ya, silakan. Pertama, menurut kalian, mengapa air di dalam botol dapat bergerak naik turun? Jelaskan. Karena menerima air panas yang berasal dari air hangat. Jelaskan alasan pembuatan tutup plastisin harus rapat dalam pembuatan termometer sederhana. Letakkan pada plastisin pada botol supaya tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol.
Jelaskan alasan pemilihan posisi penempatan skala ukur pada termometer sederhana agar pengukuran termometer sederhana lebih akurat. Tanggal uji coba tanggal 4 bulan Maret 2024. Uji coba pertama dengan menggunakan air panas, terjadi kenaikan pada termometer sederhana menuju angka 6. Dan uji coba kedua menggunakan air dingin pada termometer sederhana menurun hingga -5. Silakan ada yang bertanya dari kelompok lain. Ya, kelompok 3 silakan bertanya ke kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Silakan dijawab untuk kelompok 1. Apakah terjadi kendala ketika pembuatan termometer sederhana tadi? Ya. Kendala dari pembuatan termometer tadi, termometer dicelupkan ke air panas. Air panasnya melebihi yang skala yang ditentukan. Melimpah ruah berarti ya. Oke. Semoga rezeki kita juga melimpah ruah ya nak ya. Amin. Gimana Mas Ilham? Oke, cukup untuk kelompok 1. Silahkan duduk kembali di kursinya masing-masing. Setelah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memberikan soal post testnya, kita tarik kesimpulan dulu dari pembelajaran pada pagi hari ini. Apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dari praktikum dan materi suhu dan kalor? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi suhu dan kalor? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kemudian apa lagi? Terjadi kenaikan suhu ketika termometer dicelupkan ke dalam air panas. Kemudian yang selanjutnya terjadi penurunan suhu ketika termometer yang berisi alkohol 70% dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air dingin. Proyek tadi terjadi kendala apa nak? Bocor ya, udara masuk ke dalam tutup botol termometernya ya. Kemudian bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Ditambal menggunakan plastisin. Iya. Bagaimana hasil pekerjaanmu? Apakah masih dirasa memerlukan bantuan dari guru atau mungkin dari kelompok lain atau mungkin juga dari teman yang satu kelompok? Apakah masih membutuhkan bantuan? Masih ya? Dalam hal apa? Pembuatan termometer di skala suhu tadi ya. Nah, hal apa yang membuatmu bersemangat saat belajar pada hari ini? Mendapatkan ilmu tentang termometer sederhana dan cara penggunaan sekaligus cara kerja ya.
Oke, selanjutnya silakan HP-nya diletakkan di meja semua. Sebelumnya dirapikan dulu tempat duduknya, biar kelihatan rapi. Kembalikan ke posisi seperti semula, ya. Silakan dibentuk letter U seperti tadi ya. Oke, sudah rapi semua. HP-nya sudah diletakkan di atas meja semua. Nah, silakan dicek di grup kalian. Ibu akan membagikan link soal post testnya, ya, menggunakan kuisi seperti yang tadi. Akan tetapi kendalanya satu, kita tidak bisa melihat di layar proyektor yang ada di depan karena terjadi mati lampu ya. Tapi is oke ya, tidak mengurangi semangat kalian pada pagi hari ini ya. Ya, terima kasih. Silakan dicek di grup kelasnya masing-masing link kuisisnya. Sudah Ibu kirim ke grup kelasmu. Bagi yang merasa kesulitan, silakan bertanya. 25 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nih, letakkan di atas meja aja. Ya. Bisa masuk? Itu tadi sudah sebagian. Nah, ini ya, yang di layar Ibu sudah masuk. Mulai. Untuk nilai pas tes harus lebih bagus dari yang tadi ya nak. Ya, harus lebih bagus dari nilai pretestnya. Oke, udah oke. Enam ya, sudah selesai. Hebat, salah satu ya. Ada yang benar semua. Luar biasa semangatnya. Maulana sudah? Angkat tangan yang belum? Karena mau Ibu akhiri semua. Peringkat 1 Dimas Tian. Terima kasih. Patut diacung jempol ya. Memang yang juara 1 harus tanggung jawab ya, nilainya harus tinggi terus. Selanjutnya, setelah kamu mengerjakan soal kuisis, Ibu memberikan kuesioner minat belajar ya. Ibu pengen tahu bagaimana minat belajar kalian. Silakan HP-nya disimpan kembali di dalam lacinya masing-masing. Tidak ada yang megang HP. Robi, Hamzah Rizky. Sebelum mengerjakan kuesioner minat belajar, kita lihat dulu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat. Kita mulai. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. Oke, terima kasih untuk kelas 10 TPSM. Silakan dikerjakan. Ini bolak-balik nak ya. Namanya di sini, nomor absen. Silahkan dibaca petunjuk pengisian kuesionernya. Di situ ada keterangan SS. SS itu adalah sangat setuju, kemudian S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Jadi nanti tinggal kamu mencentang kolom-kolom yang ada simbol-simbol tersebut. Ya, soalnya 20, silahkan dikerjakan dari sekarang. Apriansah, silahkan dikerjakan. Yang sudah langsung dikumpul di meja Ibu. Kumpul sendiri-sendiri ya.
jangan manja, harus mengumpulkan diri sendiri. Karena itu bentuk tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Ya, di sini. Oke. Namanya jangan lupa ya untuk semuanya yang belum mengumpulkan di rumah. Nanti buat poster menggunakan aplikasi Canva ya. Dari hasil proses proyek pembuatan termometer sederhana tadi. Ya, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Dikerjakan boleh berkelompok ya, sesuai kelompok yang tadi. Kalian membuat poster aplikasi Canva dari hasil proses proyek pembuatan termometer sederhana. Paham semuanya? Oke. Motivasi untuk diri kalian selalu apa? Semangat untuk belajar di masa muda. Karena apa? Karena apa, Nazril? Karena masa depan berada di tangan kita, bukan berada di tangan orang lain. Cukup hanya itu motivasinya untuk minggu depan. Kita lanjutkan kembali. Kemudian sebelum pelajaran hari ini kita tutup, untuk Mas Bayu silahkan berdoa. Mohon dipimpin. Kita berdoa. Jangan lupa salim ya nanti setelah berdoa. Silakan. Kita menutup pelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa agar pelajaran kita hari ini mendapat. Amin. Doa mulai. Mohon siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salim dulu dari sini. Hati-hati di